Arus balik libur panjang Maulid Nabi Muhammad, ribuan kendaraan memadati ruas jalan tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta. Seperti yang terjadi di kilometer 125 Kota Cimahi, Jawa Barat. Kepadatan kendaraan terjadi di kilometer 125 ruas tol Purbalenyi, Cimahi, Jawa Barat dari arah Bandung menuju arah Jakarta Minggu malam. Kepadatan lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi yang akan kembali ke kota asal usai menghabiskan libur panjang Maulid Nabi Muhammad. Kepadatan kendaraan ini diprediksi akan terjadi hingga Minggu dini hari nanti. Pemirsa, saat ini kita akan melihat suasana lalu lintas terkini di beberapa titik daerah melalui pantauan kamera pengawas NTMC Polri. Di kiri atas, pemirsa, situasi terkini lalu lintas di Simpang Semanggi terpantau ramai lancar. Kemudian di kiri bawah merupakan pantauan kamera pengawas dari pos polisi Taman Safari yang terpantau juga ramai lancar. Selain itu di kanan atas layar televisi Anda ini merupakan pantauan dari kilometer 54 400 Karawang Timur nampak ramai lancar. Dan terakhir ya pemirsa, di kanan bawah layar televisi Anda, kamera pengawas dari pos polisi Cileunyi yang terpantau cukup padat di sana. Pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta layani lebih dari 325.000 pelanggan selama libur panjang Maulid Nabi. Puncak untuk keberangkatan terjadi pada Kamis 4 September dengan 39.563 pelanggan, sementara kedatangan tertinggi tercatat hari ini sebanyak 41.541 pelanggan. Dan untuk mengetahui situasi di Stasiun Pasar Senen, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi. Selamat malam, Indra. Seperti apa suasana di Stasiun Pasar Senen malam hari ini? Baik, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di momen akhir libur long weekend Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat saya melaporkan saat ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta, tadi sempat ramai ketika para penumpang dari Gaya Baru Malam tadi tiba dari Lempuyangan maupun juga dari kereta dari Surabaya juga tiba, tadi sempat ramai namun sempat terurai, di mana dari Jawa sudah tiba di Daob 1 Jakarta untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan kalau kita bahas akumulatif Diandra dan juga pemirsa, dari periode 4 September hingga 7 September setidaknya Daob 1 Jakarta melayani sebanyak 325.500 penumpang yang akan berangkat maupun juga yang akan kembali begitu berdasarkan data tiket yang sudah dibeli oleh para pelanggan kereta api. Namun sifatnya masih sementara dikarenakan memang tiket ini masih dijual beli begitu. Dan kalau kita bahas rincikan, di antara juga pemirsa ini kalau yang berangkat ataupun pelanggan yang naik ini ada 163.094 pelanggan, sementara 138.264 pelanggan yang nantinya akan turun di Daob 1 Jakarta akan terjadi pada malam hari ini. Dimana ini sifatnya dari akumulatif Diandra dari tanggal 4 hingga tanggal 7, sementara untuk per hari ini aja ataupun malam ini saja ini akan sebanyak 44.000 penumpang dari Pulau Jawa tiba di Daob 1 Jakarta untuk melakukan kegiatan seperti biasa. Diketahui memang hari ini sudah terakhir dan dihimbau masyarakat yang masih berada di perjalanan dipastikan kondisi dalam sehat dan tetap hati-hati di jalan. Demikian Diandra. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Sementara itu, usai kejadian, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi mengunjungi rumah sakit PMI tempat korban meninggal dunia dievakuasi. Pemda memastikan akan menanggung seluruh biaya perawatan para korban dalam musibah tersebut. Ade Ruhandi menyampaikan duka mendalamnya kepada keluarga korban meninggal dunia serta korban luka. Sementara total jumlah korban yang dibawa ke RSUD Kota Bogor terus bertambah menjadi 36 orang, rumah sakit PMI 19 orang.
Sementara 3 korban tewas langsung dibawa pulang keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Hingga kini pihak BPBD terus melakukan pendataan jumlah korban luka yang terus bertambah. Seluruh korban dirawat tersebar di 5 rumah sakit. Kami menyampaikan nanti terkait dengan biaya, tadi ada pertanyaan tentang biaya, bahwa semuanya akan kami koordinasikan ini agar menjadi tanggung jawab pemerintah, dan kami dari pemerintahan untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati juga turut prihatin terhadap kejadian ini musibah, dan turut berduka cita pada saudara-saudara kita yang tadi ada informasi yang meninggal dunia. Sementara itu menurut Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Infantri Henggar Triwahyono, untuk memastikan tidak ada lagi korban yang tertimbun reruntuhan, tim gabungan masih menyisir lokasi ambruknya bangunan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Untuk korban sampai saat ini yang sudah terdata itu kurang lebih 31 orang yang sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Kemudian 2 orang dinyatakan meninggal. Untuk sampai saat ini kami sedang melaksanakan evakuasi, yakni meyakinkan ulang apakah yang di belakang saya ini masih ada korban yang tertimpa maupun korban lain yang masih tertinggal. Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca ambruknya musola di Desa Sukamakmur, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Andi Firmansyah di RSUD Bogor. Selamat malam Andi, bagaimana kondisi korban luka saat ini? Ya, baik. Selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa saat ini ya ada 38 warga yang menjadi korban ambruknya Majlis Taklim di Kecamatan Ciomas. Dari 38 korban yang dirawat di RSUD, 7 diantaranya sudah kembali pulang. Dari 38 sisa berat yang tersisa hanya 31 orang. 3 diantaranya luka berat, 20-nya luka sedang dan sisanya luka ringan. Saat ini seluruh korban masih dalam perawatan di Rumah Sakit RSUD Kota Bogor. Tadi saya sempat memantau ada Wakil Bupati juga sempat menjenguk di RSUD, begitupun pada sore hari tadi Menteri Agama juga melakukan kunjungan dan melihat para korban yang tengah menjalani perawatan di IGD Rumah Sakit RSUD Kota Bogor. Menak juga tadi menyampaikan bahwa rencananya akan melakukan perbaikan terhadap Majlis Taklim yang ambruk saat ini. Diandra dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan juga bahwa selain dirawat di RSUD Kota Bogor, para korban juga dirawat di 5 rumah sakit yang ada di kota maupun di Kabupaten Bogor. Tak hanya di rumah sakit, ada juga yang dirawat di puskesmas maupun di klinik-klinik terdekat yang ada di kawasan Ciomas. Artinya yang berada di RSUD ini hanya tercatat sampai saat ini ada 31 orang dari 38, 7 diantaranya sudah kembali pulang. Rata-rata korban yang dirawat di rumah sakit ini menderita bagian kepala, tangan dan juga kaki. Saat ini yang 3 orang yang luka berat masih dalam tahap observasi di IGD saat ini. Diandra. Baik, terima kasih Andi Firmansyah atas laporan Anda langsung dari RSUD Kota Bogor, Jawa Barat. Terima kasih, selamat malam dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Seorang kreator konten di Bogor mendapati paket berisi kepala babi di depan rumahnya. Peristiwa yang diduga sebagai bentuk teror itu kini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Jadi peristiwa tersebut terjadi pada Jumat sore. Mulanya korban mendapatkan kabar dari temannya bahwa terdapat paket di depan pagar rumah. Karena korban menganggap paket itu mencurigakan, korban pulang dengan mengajak satpam dan polisi setempat untuk mengecek isi paket. Korban pun mengaku terkejut paket yang ditujukan kepadanya berisi kepala babi. Sebelumnya kreator konten dengan akun @walikonten ini aktif bersuara soal demonstrasi dan tuntutan rakyat atas kondisi tanah air saat ini. Buka itu isinya apa karena ini mencurigakan.
Dan ketika pulang, paketnya ada di depan pagar. Aneh banget, biasanya paketnya itu ada di dalam untuk nggak tahu dilempar atau mungkin bisa juga dititipin sebenarnya. Tapi ini paketnya malah ada di luar pagar. Nah, karena gue nggak berani ngebuka itu isinya apa, karena ini mencurigakan, akhirnya gue nelpon pihak aparat terkait gitu, pihak kepolisian. Dan juga gue ngubungin beberapa orang-orang yang bisa untuk datang, termasuk Bapak Satpam juga gue undang untuk datang ke situ untuk ngecek. Lalu akhirnya kita cek lah itu, hujan cukup besar, akhirnya cek dan gue yang ngecek sendiri, gue yang gunting, tapi disaksikan oleh pihak security dan juga pihak kepolisian. Babi ini Pak. Dan ternyata ketika dibuka isinya kapal. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kuasa hukum Del Pedro Marhaen, Direktur Lokataru Foundation yang ditangkap polisi karena dugaan penghasutan dalam unjuk rasa, meminta penangguhan penahanan bagi kliennya. Tim kuasa hukum juga meminta penjelasan soal barang-barang yang disita dari hasil penggeledahan kantor Lokataru dan rumah Del Pedro. Tim Advokasi untuk Demokrasi yang menjadi kuasa hukum Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen meminta penangguhan penahanan bagi kliennya. Penangguhan penahanan telah diajukan ke Polda Metro Jaya pada Jumat 5 September 2025. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan penggeledahan yang dilakukan di kantor Lokataru Foundation serta rumah Del Pedro. Di mana hingga saat ini tim kuasa hukum tidak mengetahui barang apa saja yang telah disita polisi sebagai barang bukti. Prosesnya sedang berjalan, klien kami itu sudah ditahan di rutan Polda Metro dan kemudian ya kami berinisiatif dan sudah mengajukan kita sudah mengajukan penangguhan penahanan kepada klien kami. Dan mungkin kami juga merencanakan untuk melakukan upaya-upaya advokasi dan langkah-langkah hukum konkret, misalkan mengajukan pra-peradilan dan lain sebagainya macamnya. Kemarin belum ada respons berarti dari Polda Metro. Sampai saat ini kayaknya belum ada respon. Sudah diterima, tapi belum ada respon terkait dengan penangguhan kami apakah dikabulkan atau tidak. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen sebagai tersangka. Del Pedro Marhaen diduga memprovokasi massa untuk merusak sejumlah fasilitas umum saat unjuk rasa digelar di Jakarta. Polisi menyebut berdasarkan bukti yang ditemukan, Del Pedro melakukan provokasi sejak unjuk rasa 25 Agustus lalu. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat. Del Pedro Marhaen saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi hukum dan hak asasi manusia. Tim Liputan iNews melaporkan. Juga tindakan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan halte Transjakarta di kawasan Senen, Jakarta Pusat yang mengalami kerusakan akibat unjuk rasa akan diresmikan besok Senin. Selain itu, menurut Pramono Anung, Transjakarta dan MRT di Jakarta juga sudah berjalan normal. Sudah melakukan perbaikan dan alhamdulillah sampai hari ini semua moda transportasi terutama Transjakarta dan MRT sudah berjalan normal. Dan beberapa yang mengalami kerusakan, salah satunya yang ada di Senen, insya Allah besok saya akan meresmikan.